Kami mengucap syukur kami hari ini ada di tanggal 29 Desember 2024. Kalau kami melihat ke belakang hari-hari kami, minggu-minggu kami, bulan-bulan kami, bukan saja Tuhan memberikan kami sukacita, tetapi juga ada pergumulan dan air mata. Tapi kalau kami tiba di saat ini Tuhan, di hari ini, kami tahu karena tangan Tuhan yang penuh dengan kasih kuasa, menyertai, melindungi, menghibur, menguatkan kami. Supaya kami tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih semua kesaksian sebagai ucapan syukur. Tuhan tolong masing-masing orang, Tuhan tolong membentuk setiap orang dengan keunikan, dengan cara Tuhan, dengan pengalaman masing-masing. Semuanya dikembalikan untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu sekarang. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan, roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak, melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Salam. Mari saya akan membacakan firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi begini, judulnya di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Baik, firman Tuhan saya beri judul berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Kenapa? Karena hanya berjalan bersama dengan Tuhan ada perlindungan, ada proteksi daripada Tuhan. Manusia itu gak pernah tahu, jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, jangankan 1 minggu. Beberapa jam ke depan, detik ke depan, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu penting sekali berjalan bersama dengan Tuhan. Karena yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan itu ada perlindungan. Ada perlindungan daripada Tuhan. Saudara, tidak ada sebuah bangsa di dunia ini yang punya pengalaman, punya pengalaman seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang menyaksikan banyak hal dalam hidup mereka, bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu mereka diajarkan, disuruh dalam Ulangan pasal 6 untuk berulang-ulang mengajarkan kepada anak-anak mereka. Waktu dalam pembaringan, waktu duduk, waktu dalam perjalanan, jangan pernah lupa akan Tuhan. Sebab ketika kita ingat akan Tuhan, ketika kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya daripada kita. Kasih Tuhan memang bukan bergantung dari kita baik atau tidak. Karena kasih Tuhan tetap ada. Saudara, kasih Tuhan itu tanpa syarat apapun. Tetapi ingatkah saudara ketika dalam Yosua pasal 24. Yosua dalam masa tua dikumpulkan orang-orang Israel. Dan dia berkata, silakan kamu pilih kepada siapa kamu akan beribadah. Lalu Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Dalam masa muda sampai masa tua, dalam pengalaman-pengalaman dia berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia ambil sebuah kesimpulan dan sebuah tekad bahwa dia akan tetap bersama dengan keluarganya menyembah kepada Tuhan.
Saya tahu tempat ini dimulai dari orang tua, ya, orang tua Pak Gembala ya. Ibu Gembala ya. Saudara-saudara yang terkasih, dan saya terakhir masih ketemu Ibu Gembala ya. Pak Gembala saya nggak pernah ketemu, tapi Ibu Gembala dua-dua sudah pergi. Tapi saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan sebuah kesaksian bahwa di rumah ini, di tempat ini, Tuhan dipanggil, Tuhan dimuliakan, Tuhan disembah, Tuhan ditinggikan. Karena itu keturunannya akan menjadi orang-orang hebat. Saya selalu percaya di mana saja Tuhan dipanggil. Saya baru pulang dari Papua, saudara yang terkasih, masih agak capek. Baru mendarat jam 7, 5 jam dari Jayapura. Terbang ke Jakarta, saudara yang terkasih. Saya bulan Desember ini hampir tiap minggu ada di luar kota. Saudara-saudara yang terkasih, hanya minggu pertama tanggal 1 saya di GBI Perje. Tapi kemudian tanggal 8 saya ada di Luwuk, di Makassar. Dari Makassar naik ke Luwuk, saudara yang terkasih, itu Sulawesi Tengah. Lalu kemudian minggu kedua saya ada di Poso, ada di Palu. Dan minggu ketiga saya di Jayapura, saudara. Minggu keempat. Wah, capek sekali. Saya flu-nya belum hilang-hilang sampai sekarang. Tapi saudara-saudara yang terkasih, betapa indah kalau melihat anak-anak Tuhan di mana-mana. Yang mengandalkan Tuhan di desa, di kota, keluarganya diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, saudara yang terkasih. Sehingga langkah hidup kita nggak salah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan ada perlindungan. Sekali lagi, dari mana kita tahu bangsa Israel? Ketika mereka keluar dari Mesir, setelah tula demi tula, saudara, hukuman demi hukuman yang ditimpakan kepada bangsa Israel. Yang memimpinnya adalah Musa. Musa itu adalah seorang pelarian, kita tahu. Ketika dia sesudah membunuh seorang Mesir, saudara-saudara yang terkasih, lalu karena dia takut ketahuan, dia lari. Dalam 40 tahun Musa dibentuk oleh Tuhan secara luar biasa. Dan ketika saudara yang terkasih umur 80 tahun, dari 40 tahun sampai 80 tahun, karena 1 tahun sampai dia 40 tahun ada di Mesir, dia putra angkat putri Firaun. Lalu kemudian 80 tahun saudara-saudara yang terkasih, dia ditugaskan, disuruh untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dia bilang, saya nggak pandai bicara Tuhan, saya nggak pandai bicara. Saudara-saudara yang terkasih, lalu Tuhan bilang, ada Harun kakakmu yang akan menyertai engkau. Jadi rupanya pelayanan itu kita nggak bisa sendirian. Rupanya pelayanan itu, saudara yang terkasih, kita butuh orang-orang lain. Dan saya keliling gereja kemana-mana, saya lihat ada orang yang talentanya main musik, ada orang talentanya nyanyi, ada orang yang khotbah, tapi ada orang yang talentanya penginjilan. Ada orang yang talentanya social life-nya, kehidupan sosialnya baik sekali. Kalau terima tamu itu, aduh, tamu mau datang dan mau datang terus. Karena ramah sekali memperlakukan orang. Macam-macam, dan itu merupakan sebuah kesatuan yang kuat. Di dalam tangan Tuhan kita menjadi alat yang hebat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, saya akan mengeraskan hati Firaun supaya dia melihat banyak tanda-tanda mujizat. Wah, kalau saya Musa, saya bilang, Tuhan ngapain? Kalau Tuhan masih keraskan hati Firaun, ngapain saya diutus? Harusnya kalau saya ke sana, Firaun itu sudah lembut hatinya. Jadi saya ngomong 1 kali dia bebaskan. Tapi Tuhan punya maksud. Sekali lagi dalam persoalan, dalam masalah, saudara akan makin melihat kekuasaan Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Saudara, lalu tula pertama, tula kedua, hukuman kedua, ketiga, enggak dibebaskan. Dan kemudian ketika hukuman yang ke-10, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian anak-anak sulung manusia dan binatang. Lalu Tuhan mengizinkan orang Israel keluar. Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Ada berapa orang Israel, saudara yang terkasih? Menurut Keluaran 12 ayat 37, yang keluar dari Mesir itu ada sekitar 600.000 laki-laki. Jadi kalau kita asumsikan setiap orang itu punya 3 orang anak, maka kurang lebih 3 juta orang keluar dari Mesir. Banyak sekali, saudara-saudara yang terkasih. Banyak sekali. Karena itu Musa adalah pemimpin besar. Musa pemimpin jutaan orang. Kalau hari ini dia tinggal di DKI, maka pilkada kemarin saya pilih Musa jadi gubernur DKI, saudara. Saudara, kenapa? Oh, ini pemimpin hebat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa. Saya kemarin pilih, ini kan udah selesai pemilihannya, jadi nggak apa-apa ngomong. Saya pilih Rano Karno dan menang, saudara. Itu gara-gara suara saya, saudara-saudara yang terkasih. Saya enggak tahu pertimbangan orang apa, tapi saya pilih itu karena saya mau lihat bagaimana
coba dibuat DKI ini supaya lebih baik lagi. Banjir dan apa semua bisa diatasi. Nggak bisa habis ini masalah DKI. Karena korupsi terlalu banyak juga di mana-mana. Kita berteriak di mimbar, kita berteriak di persekutuan. Saya bicara di Kejaksaan Agung, saya punya jadwal tetap di sana. Saya ngomong ke mereka, bapak-bapak itu pengacara negara harus tampil sebagai anak-anak Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak gitu kan. Cuma kadang-kadang sekarang anak-anak Tuhan di pemerintahan banyak yang korupsi juga saudara. Kita jadi bingung saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memang uang itu Bapak Ibu yang terkasih menggiurkan banget, menggiurkan banget. Saya dulu pernah diminta jadi MC perkawinan di Bali. Ditanya begini, Pak kalau Bapak jadi MC perkawinan di Bali berapa Bapak harus dibayar? Saya bilang bagi saya uang nomor 3. Oh ya, nomor 2-nya apa? Pembicaraan acaranya mau seperti apa? Oh terus nomor 1-nya apa? Ya uang muka lah. Saudara-saudara yang terkasih. Saudara, uang itu kadang-kadang menggugurkan. Enggak saya berkelakar. Dalam hidup saya apapun yang saya lakukan itu atas nama untuk memuliakan akan Tuhan. Saudara, saya pulang dari Papua lalu teman saya di sana bilang, Pak maaf kami belum bisa kasih persembahan ya. Nanti mungkin kami 1-2 hari ini. Saya bilang gak apa-apa. Hubungan persaudaraan itu lebih penting daripada cuma uang. Uang itu bukan gak penting tapi bukan maha penting. Uang itu cuma alat. Nah ini yang orang mesti tahu. Uang itu cuma alat. Uang itu bukan tujuan. Tujuannya adalah bagaimana pelayanan kita memuliakan Tuhan. Lalu kemudian kalau Tuhan berkati kita dengan uang, dengan apa saja. Ya itu adalah bonus yang Tuhan kasih kepada kita. Karena itu kesetiaan dalam pelayanan penting banget. Penting banget. Saya ini khotbah gak terlalu bagus-bagus banget saudara yang terkasih. Tapi yang saya selalu tanamkan diri saya harus setia dalam pelayanan. Nggak boleh pilih-pilih pelayanan saudara yang terkasih. Itu yang saya tanamkan dalam hidup saya. Saudara yang terkasih, tahun depan sudah penuh jadwal saya di hari Minggu. Saudara-saudara yang terkasih. Ada satu gereja yang minta kalau bisa tiap 2 minggu sekali. Gereja yang ribuan orang saya khotbah. Saya bilang enggak, bagi-bagi dengan gereja yang lain. Ya, karena Tuhan cuma tidak hadir saja di gereja besar. Gereja kecil pun Tuhan hadir. Bahkan 1 orang dalam gereja pun Tuhan hadir di sana. Karena itu menghargai orang harus lebih daripada menghargai apapun namanya fasilitas. Kalau enggak kita jadi kacau pelayanannya. Kalau hamba-hamba Tuhan mulai ditelepon lalu berkata berapa saya dikasih. Saya enggak pernah, saya pulang sebelum ke Jayapura saya ke Timika. Seorang pengusaha besar di Timika. Saudara-saudara dia cerita tentang beberapa orang yang pelayanan di sana dan pengen dikasih begini-begini. Saya bilang kalau saya maaf. Saya ini orang kampung, saya biasa pelayanan di desa. Karena itu saya nggak pernah lihat, nggak pernah tergiur dengan orang kaya seperti apapun. Dan nggak pernah hina orang miskin yang semiskin apapun. Bagi saya, kalau orang kaya itu cinta Tuhan. Kalau pejabat itu cinta Tuhan. Kalau orang miskin dia cinta Tuhan. Itu adalah saudara-saudara saya. Itu adalah sahabat-sahabat saya dalam pelayanan. Supaya kita nggak bingung tujuan hidupnya. Kalau pedagang boleh ya. Dagang mobil tadi ya, untung berapa 20 tadi saya udah hitung-hitung gitu. Banyak itu untungnya ya. Pemain keyboard kita ya. Saudara-saudara yang terkasih boleh. Orang rajin harus. Saya dulu tinggal dengan orang Tionghoa. Cuma 2 yang saya belajar, jujur dan rajin. Saudara, saya pernah dipanggil Koko. Saya ngaca hitam begini dipanggil Koko, saudara-saudara yang terkasih. Tapi teman-teman ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan ada perlindungan. Apalagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika mereka mau menyeberang laut Teberau itu, wah nggak bisa itu laut ganas. Saudara yang terkasih, di belakang ada tentara Firaun yang mengejar mereka. Bingung mereka saudara yang terkasih. Tapi dengar sekali lagi berjalan bersama Tuhan ada perlindungan. Karena itu Tuhan bilang sama Musa, ulurkanlah tongkatmu dan air laut Teberau terbelah. Mereka berjalan di dasar air itu. Ajaib Tuhan kita saudara. Ajaib Tuhan kita. Jangan pernah lupa Tuhan adalah pencipta. Jadi segala sesuatu di dalam dunia ini cuma ciptaan aja. Harus tunduk sama yang namanya pencipta. Saudara dan saya kenal loh pencipta kita. Dia panggil kita sebagai sahabatnya. Makanya doa itu kalau ibu-ibu mau ke pasar, doa gak apa-apa sambil jalan. Jangan tutup mata ya. Ya, nabrak mobil ntar ya. Sambil Tuhan saya mau ke pasar tolong saya. Beri kaki yang kuat ya. Sehat sampai saya pulang ke rumah. Enggak apa-apa. Saya di mobil dulu suka sambil nyetir saudara-saudara yang terkasih lari 80 di jalan tol. Saya nyembah Tuhan doa tapi tidak tutup mata. Sebab kalau tutup mata itu doa penyerahan diri sekaligus saudara yang terkasih. Tapi apa? Ingat semua akan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Ingat semua akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lupa itu saudara. Kebaikan orang tua perlu diingat. Iya harus hormati orang tua, saudara dan seterusnya. Tapi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita itu jauh lebih penting untuk diingat saudara-saudara yang terkasih. Dihormati.
Terbelah laut itu dan mereka berjalan di dasar air itu. Bagaimana dengan tentara Mesir? Ketika mereka kejar dan masuk di dasar air yang kering itu. Tuhan menyuruh kepada Musa, ulurkanlah tongkatmu. Dan air laut Teberau yang sudah kering itu berbalik lagi. Dan mati semua. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Apalagi ibu-ibu yang terkasih. Di Mara dan Elim dalam pasal 15. Mereka mau minum air. Airnya gak bisa diminum karena pahit. Musa diminta membuang sepotong kayu. Air yang pahit itu berubah menjadi apa? Manis. Kalau ada ibu-ibu di sini yang suka jualan, udah beli es batu, jualan es teh manis itu. Iya, nggak ada modal, cuannya gede, saudara-saudara yang terkasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kasih tahu, kalau saya yang suruh kalian, pasti saya jaga kalian. Keluarga kita itu Tuhan yang bentuk, Tuhan pasti jaga. Rumah tangga kita itu Tuhan yang bentuk. Sama aja rumah tangga sama keluarga ya. Saudara-saudara yang terkasih, gereja ini Tuhan yang bentuk. Karena itu Tuhan pasti jaga. Pekerjaan kita itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang jaga. Pelayanan kita itu Tuhan yang kasih kesempatan, Tuhan yang jaga. Jangan pernah lupa itu. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan harus didahului dengan doa. Artinya dalam anugerah dan berkat penyertaan Tuhan. Sebab kalau Tuhan kasih itu, dia punya tanggung jawab untuk menjaganya. Sehingga orang Israel, saudara-saudara yang terkasih, mereka selalu melakukan hukum-hukum Taurat. Walaupun kita tahu dalam zaman semua hukum Taurat itu hanya jalan untuk menuju kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, untuk mereka diselamatkan. Wah, luar biasa saudara. Apalagi saudara-saudara ibu-ibu yang terkasih, bapak-bapak. Mereka itu tidak ada pasar tradisional, pasar lama Jatinegara, nggak ada. Karena tadi saya lewat bolak-balik 2 kali. Saya udah lewat sini jam 10 kurang. Karena saya pilih masih lama, saya mutar lagi, minum dulu di satu tempat. Jadi pasar lama itu saya kelihatan tuh sebelah kanan ya, pasar lama itu tulis. Nggak ada pasar lama, nggak ada Indomaret, nggak ada supermarket, nggak ada pasar tradisional. Tapi pagi makan daging, pagi makan roti, sore makan daging burung. Wah, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah tanah yang gersang, tapi kalau ada Tuhan di sana ada kesejukan yang kita bisa rasakan. Teman-teman yang terkasih, bahkan sepatunya mereka nggak pernah rusak, bukan 1-2 tahun, 40 tahun kasutnya nggak pernah diganti-ganti. Kalau saya punya banyak uang, saya akan bikin pabrik sepatu namanya Israel pabriknya. Dan banyak orang Indonesia nggak suka untuk belinya kan. Tapi itu membuktikan bahwa Tuhan yang suruh mereka, Tuhan yang jaga. Jadi berjalan bersama Tuhan pasti ada perlindungan. Ketika tanggal 6, saya terbang ke Makassar, lalu dari Makassar ke Luwuk. Begitu mau mendarat di Makassar, saudara-saudara yang terkasih, pilotnya bilang begini. Ada perintah atau ada kabar dari menara ke kokpit. Bahwa pesawat ini nggak bisa mendarat di ujung pandang. Memang perjalanan 2 jam lebih itu goncangannya luar biasa. Anda tahu cuacanya lagi nggak bagus sekarang ini. Goncangannya luar biasa. Dan kemudian saudara-saudara yang terkasih, dia berkata 15 menit kita akan berputar-putar. Dan kalau tidak ada izin juga dari menara, maka kita akan mendarat di Balikpapan. Ketika saya dengar itu, saudara yang terkasih, saya tunduk dan saya mulai bilang, Yesus tolong. Saya bilang, Yesus, engkau berkuasa atas pesawat ini. Engkau berotoritas atas bandara Sultan Hasanuddin. Dan Tuhan tahu bahwa ada teman-teman di Luwuk yang sudah mempersiapkan acara Natal. Sudah lama mereka doakan, undang saya untuk bicara di sana. Tuhan kasihanilah jemaat. Dan saya berdoa tidak sampai 10 menit, tiba-tiba saya dengar rodanya keluar pesawat. Lalu saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur, saya memuji dia. Yes, karena Tuhan memproteksi hidup hambanya, hidup anak-anak. Tahun 2025 kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya mau bilang jangan bergantung kepada apa kata ekonom, apa kata sosiolog, apa kata kaum intelektual. Tapi bergantunglah kepada apa kata firman Tuhan. Maka Anda akan menjadi tenang. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, sosial media boleh diikutin. Berita-berita di TV boleh supaya nambah pengetahuan. Tapi jangan pernah meninggalkan firman Tuhan ini supaya baca.
Karena ini yang menguatkan. Ini yang membuat para misionari datang ke Indonesia. Ini yang membuat hamba-hamba Tuhan tetap bertahan. Ini yang membuat opa oma yang meninggalkan gereja ini beriman saudara melalui firman Tuhan. Anda akan tetap kuat. Cara pandang Anda berbeda dengan cara dunia. Kalau saudara tahu isi Alkitab dengan baik. Aduh, saya pernah dikasih buku dari Australia. Pendekatan manajemen melalui Alkitab. Hebat banget buku ini. Buku ini mau belajar ilmu apa saja ada di dalam buku ini. Makanya ilmu tertua itu bukan filsafat. Tapi ilmu tertua itu adalah teologi. Belajar tentang Tuhan. Keberadaannya. Kasihnya. Kepemimpinannya. Anugerahnya. Pertolongannya. Wah, luar biasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Cuma dekat Tuhan. Dekat ibu-ibu yang suka ngomel, kita ikut ngomel itu. Dekat ibu-ibu yang suka protes, kita ikut protes. Dekat ibu-ibu yang ngeluh terus. Tiap hari kalau kita ketemu, aduh saya sakit ini, aduh saya sakit. Saya ini sakit stroke, bekas saudara yang terkasih pernah di kursi roda. Saudara-saudara yang terkasih pernah pakai tongkat. Saudara yang terkasih pernah jalan 5 menit udah capek. Tapi saya nggak mau nyerah. Saya jalan terus. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22 menjadi pegangan saya. Sekarang saya udah bisa main tenis saudara yang terkasih. Sekarang saya pergi kemana-mana saudara-saudara yang terkasih. Kenapa? Karena saya mau Injil atau firman Tuhan atau pelayanan. Jalan terus. Kesehatan kita tidak boleh menghalangi kita. Karena itu hati-hati juga makan saudara. Ada orang ngeluh sakit gula. Tapi makan nasinya. Padahal udah sakit makan nasi. Ampun saudara yang terkasih. Kita juga mesti tahu diri. Karena kesehatan itu kita juga yang jaga. Tapi sudah gak usah terlalu cengeng. Gak usah terlalu. Saudara-saudara yang terkasih. Bersandar pada Tuhan. Saya ketemu dengan seorang ibu tua. Umurnya 78 tahun. Satu kali teman saya yang saya kenal di Australia. Telepon saya. Mereka ada di Jakarta dan berkata, Pak Henry. Bisa gak ke rumah Mami? Ini Mami mertuanya. Di Galaksi. Mami udah gak bisa jalan. Di tempat tidur terus. Lalu saya datang ke sana saudara-saudara yang terkasih. Saya datang kita nyanyi. Saya dengar dia nyanyi. Aduh nyanyinya bagus banget. Begitu selesai saudara-saudara yang terkasih saya tanya. Oma ini dulu suka ikut nyanyi di gereja. Oh iya. Oma dulu waktu anak muda itu vokal group. Zaman dulu kalau tahun 80-an itu kan saudara suka lihat banyak vokal group itu. Dipikirnya seperti gitu saudara yang terkasih. Lalu waktu Oma udah nikah, Oma ikut paduan suara. Dan Oma nyanyi terus. Oh pantas saya bilang, Oma punya kontrol perutnya, bagus banget nyanyinya. Lalu dia nyanyi. Saya bilang, Oma, ini mah saya nggak perlu doain Oma yang doain saya. Saudara fisiknya lemah, tapi rohnya tetap berkobar-kobar. Saya berdoa supaya jemaat ini saudara yang terkasih berkobar-kobar dalam semangat Allah yang memberikan tempat ini, persekutuan ini. Jangan asal-asalan pelayanan, jangan masuk gereja cuma karena sesuatu yang diwajibkan. Tapi ada gairah yang terus menerus datang kepada Tuhan. Supaya hidup rohani kita saudara yang terkasih berapi-api. Teman-teman yang terkasih, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Nah sampai di sini orang gak terlalu suka ini. Di poin ini orang gak suka nih. Orang lebih suka semuanya beres. Orang lebih suka haleluya puji Tuhan. Orang lebih suka semuanya saudara-saudara yang terkasih mulus jalannya. Nah. Tantangan persoalan adalah universitas yang Tuhan dirikan. Supaya Anda dan saya makin melihat kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa yang nyangka saya bisa stroke? Saya gak pernah nyangka. Saya maniak olahraga. Saudara yang terkasih, saya olahraga kuat sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi waktu tahun 2019 akhir, waktu saya di Kalimantan di sebuah desa, tinggal 10 hari, tiap hari khotbah 3 kali, jadi 10 hari khotbah 30 kali. Kurang minum ditambah dengan saudara yang terkasih. Pagi makan babi, siang babi, saya nggak lihat saudara ya, malam babi saudara yang terkasih. Sayur dikasih babi, supermie dikasih babi.
Dari kepala sampai kaki berminyak semua saudara. Karena kurang minum, darah mengental dan menggumpal di batang otak. Saya terbaring di RSPAD. Brigjen Sulis, asisten dari dokter Terawan, men-DSA saya. Dan dia berkata, Pak Pendeta, Bapak mengalami mujizat. Harusnya sakit seperti Bapak. Yang pertama Bapak harusnya koma. Yang kedua mulut bengkok dan lidah pasti pelo. Tapi dua-dua itu tidak terjadi. Waktu seorang dokter Katolik, namanya Dokter Maria, saya masih ingat. Waktu saya hidroterapi, saya sudah 17 hari keluar. Saya jalan di air supaya latihan. Saudara-saudara yang terkasih, lalu waktu periksa saya pakai masker. Dia lihat rekam medis saya, dia bilang buka maskernya. Lalu dia lihat, oh mulut Bapak gak bengkok ya. Oh coba Bapak ngomong, oh lidah Bapak gak pelo. Bapak kerja apa? Saya pelayanan, pastor atau pendeta. Dua kata yang sama sebenarnya saudara yang terkasih. Lalu saya bilang, saya pendeta. Pantas Pak Pendeta. Saya tanya, pantas apa? Pantas karena pendeta itu suka banyak ngomong, lidahnya elastis gak pelo. Haleluya. Kalau begitu teman-teman, mari kita ngomong terus, nyanyi terus tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena cuma Dia yang mengerti akan kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah ya ingat itu, betul ada pergumulan, betul ada air mata, betul ada sakit, betul hati sedih, betul ditinggal orang yang kita kasih, betul ada macam-macam masalah, tapi Allah gak pernah tinggalkan kita. Dia mengerti sekaligus dia peduli. Wah, kalau saudara dalam sampai masuk hal ini, saudara gak mungkin punya cita-cita untuk tinggalkan Tuhan. Gak mungkin punya angan-angan, gak mungkin punya keinginan, gak akan terbersit sedikit pun dalam hidup Anda. Sehingga Anda gak mau gak setia. Yang ada adalah Tuhan tolong saya. Supaya saya makin setia, makin bersungguh-sungguh. Bapak-bapak yang punya dagangan, bapak-bapak yang kerja, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Anak-anak Tuhan bukan saja mengandalkan doa, tapi kerja keras. Saudara yang terkasih, kenapa perlu doa? Supaya waktu Anda dapat Anda gak kaget. Gini ya, orang biasa pegang uang banyak, tiba-tiba saudara yang terkasih gak punya uang, itu juga masalah. Tapi orang yang gak punya uang, tiba-tiba uang banyak, itu bisa masalah juga. Saya pernah baca dulu kira-kira 3 periode pemilu sebelumnya, jadi sekitar 15 tahun yang lalu. Di Banyuwangi ada seorang tukang beca. Dia kumpulin KTP teman-temannya dan saudara-saudara untuk jadi anggota DPRD. Lolos dia jadi anggota DPRD. Karena dia lolos dia kaget, meninggal saudara-saudara yang terkasih. Jadi kadang-kadang orang gak siap juga punya uang banyak saudara. Makanya kalau Tuhan kasih itu Tuhan ukur kita. Kira-kira kita ini bisa bertanggung jawab gak untuk uang. Waktu saya pergi ke Palu dan Poso, ada seorang pengusaha titip uang sama saya. Dia berkata, Pak tolong bagi hamba-hamba Tuhan di sana. Pulang dari saya khotbah di satu persekutuan kecil seperti ini, saudara-saudara yang terkasih, lebih sedikit lagi. Karyawan di sebuah kantor notaris. Saya ngomong begini, seorang ibu titip lagi uang pergi di Papua bagi hamba-hamba Tuhan. Makanya mereka kaget, Bapak datang bukan kami, Bapak yang memberkati kami. Bukan saya, ini orang titip aja. Tapi maksudnya saudara yang terkasih, kalau kita bisa kerjasama begini kan luar biasa. Pendeta dari satu sisi, pengusaha dari satu sisi, saudara anak-anak pintar, anak-anak mahasiswa, pemusik dari satu sisi. Wah, berlomba-lomba dalam pelayanan. Jadi waktu mereka dapat masalah ini mereka salahin Musa, pasal 17. Mereka bilang, Musa kenapa engkau bawa ke sini, kami ke sini untuk membunuh kami. Kalau dalam pasal 15 masih ada air walaupun air itu pahit. Tapi dalam pasal 17 tidak ada air sama sekali. Dan saudara, orang dewasa imannya atau tidak itu tergantung dari saudara yang terkasih. Menghadapi sebuah persoalan. Di situ kita akan lihat orang ini betul-betul enggak. Kalau kita tertawa, tersenyum waktu kita sukses itu biasa. Tapi kalau dalam keterpurukan kita masih bisa bilang haleluya, itu anugerah Tuhan sama kita. Itu kekuatan yang luar biasa. Dan saudara-saudara yang terkasih semua mereka menyalahkan Musa. Musa kenapa engkau bawa ke sini? Kalau saya jadi Musa saya bilang terus kenapa? Kalian itu mau balik ke Mesir, balik aja. Kalian itu cuma budak. Kalian itu adalah orang-orang yang dijajah. Saya ini putra angkat putri Firaun. Tapi karena Tuhan yang suruh saya pimpin kalian. Tapi Musa enggak gitu loh.
Ayat 4 dikatakan bahwa Musa berteriak sama Tuhan. Ketika ada masalah, Musa datang sama Tuhan. Dalam ayat 4 dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, lalu berseru-seru Musa kepada Tuhan. Datang sama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan ada perlindungan. Yang kedua, bukan tidak ada masalah, tapi yang ketiga, saudara yang terkasih, datang pada Tuhan. Yang hebat itu Tuhan gak pernah, saudara yang terkasih, tolak kita ketika kita datang. Tuhan tidak pernah tolak kita ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Saudara pernah bayangin gak semua orang di dalam dunia ini berdoa minta sama Tuhan? Kalau kita manusia pusing kan? Pusing saudara. Wah kamu lagi. Di rumah saya sudah pusing, ini lebih pusing lagi. Anak saya sebelum kerja sekarang, ini anak saya yang besar, namanya Iren. Sebelum dia kerja di tempat yang sekarang, dia dulu kerja di orang Hong Kong, jual perhiasan. Namanya sama lagi sama saya, namanya Henry, bosnya dia. Bosnya dia ini kasar banget. Karyawan itu gak ada yang tahan. 1 bulan mereka udah keluar. 3 bulan itu paling lama anak saya. Lalu saudara-saudara yang terkasih, mereka satu kali bilang sama istrinya Henry, orang Jawa. Mereka bilang, Bu, Bapak galak banget, kasar banget. Kadang-kadang kita gak salah, disalahin semua kita. Lalu istrinya bilang, kamu baru hari itu. Saya udah tiap hari, udah 20 tahun kita nikah. Waduh saya bayangkan rumah tangga kayak begitu saudara yang terkasih. Dia tahan. Maksudnya istrinya bisa tahan. Anak-anak gak tahan. Itu baru dari anak-anak. Ini banyak orang datang kepada Tuhan minta saudara yang terkasih. Tapi dia kan Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan maha segala-galanya. Enggak bingung dia. Oh GBI Jatinegara ini, oh GBI Kebun Pala ini, oh GBI di sana ini dan seterusnya. Minta ini, dia atur semuanya. Makanya kalau kita sampai pada poin di mana kita tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah bingung, nggak pernah kewalahan, nggak pernah panik, saudara yang terkasih. Jangan samakan dengan diri kita. Katanya bawa orang yang paling sabar dari daerah waktu dia nyetir, katakanlah di Solo lah, karena besok saya mesti terbang ke Solo, nyusul istri anak-anak karena kita tahun baru di Solo. Katakan orang paling sabar nyetir di Solo, bawa ke Jakarta, suruh dia nyetir 1 bulan jadi gak sabar dia. Itu di Jakarta itu bingung. Saya pernah di Medan saudara yang terkasih naik Gojek itu ya. Becam motor itu apa? Bentor. Dia lawan arah. Itu 1 arah saya bilang Pak. Lawan arah loh Pak ini bisa. Ini Medan Bang, ini Medan. Medan sih Medan. Nyawa gue enak aja. Saudara-saudara yang terkasih, waduh negara ini memang kadang-kadang kita orang udah lawan arah, mereka ngebut, itu saya bingung. Beberapa saya ketemu. Tapi saudara-saudara yang terkasih, dari beberapa orang yang dari jalan yang saya lihat, saya suka perhatikan. Kira-kira siapa yang kira-kira kita bisa tolong. Waktu saya di jalan di Wijaya tadi, mau ke kanan tendean, mau arah ke sini. Saya lihat satu orang bawa tisu, cacat orang itu. Dia berjalan dengan kekuatan kaki sebelah saja. Kaki sebelahnya itu agak pincang dan kecil sekali. Tuhan gerakin saya. Tuhan bilang ambil dompet mau bagi. Biasa kalau kita mau bagi cari uang paling kecil. Enggak ada uang kecil saudara. Semuanya uangnya itu aja saudara yang terkasih. Saya bilang Bapak sini. Aduh dia bilang terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya. Saya bilang iya terima kasih Bapak sehat. Saudara-saudara yang terkasih. Kenapa saudara yang terkasih? Saya itu selalu gini. Kalau Tuhan sudah gerakan jangan tahan. Saya selalu gitu. Kalau Tuhan gerakan, makanya saya ajarkan anak-anak saya, kalau kamu lihat orang yang susah, orang yang sulit, perlu ditolong, bantu sebisa kamu bantu. Gak usah show off juga, saudara-saudara yang terkasih. Bantu, karena kalau kamu murah hati, kamu akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Berjalan bersama Tuhan, ada persoalan, tapi berjalan bersama Tuhan ketika kita datang pada Tuhan. Maka yang keempat, saudara-saudara yang terkasih, ada jawaban dari Tuhan. Tuhan bilang begini, berfirman Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Ini yang saya bilang, pelayanan itu gak bisa sendirian. Pelayanan itu tim, pelayanan itu kebersamaan. Musa kamu hebat dalam ilmu manajemen, ilmu kepemimpinan, tapi kamu butuh orang-orang lain. Saya selalu bilang di gereja sederhana juga. Kalau orang pimpin pujian gak ada pemain musik, lo bingung sendiri cari nada. Saudara-saudara yang terkasih, kalau orang lo udah siap khotbah tapi nggak ada orang mau ngomong sama siapa? Karena itu orang lain penting. Saya selalu bilang kalau orang di depan itu belum tentu lebih pintar daripada orang yang duduk.
Karena anugerah dan kesempatan saya Tuhan kasih kita ada di depan. Makanya pergunakan itu dengan baik. Tuhan bilang, lalu Tuhan berkata kepada dia apa? Bawalah tongkatmu yang kau pakai di tanganmu. Di ayat yang kelima itu. Bawa juga tongkat yang kau pakai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan pergilah. Tuhan tidak pernah minta sesuatu yang kita gak bisa dan kita gak punya. Tuhan minta sesuatu yang kita bisa dan kita punya. Kenapa? Karena bukan kitanya yang menentukan, tapi Tuhannya. Tongkat yang sederhana itu, tapi karena di dalam kekuasaan Tuhan, dia menjadi luar biasa. Hidup kita ini hidup yang sederhana. Mungkin kita bukan orang-orang hebat secara sosial dan segala macam, saudara-saudara yang terkasih. Tapi dengar baik-baik, yang kita tampilkan itu bukan diri kita, tapi Tuhan yang akan menampilkan diri kita, yang menolong kita, akan menjaga kita, yang memakai kita, yang berkuasa, saudara yang terkasih. Untuk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, merubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Bawalah tongkat di tanganmu, apa yang kau punya itu yang saya akan berkati dan saya akan pakai. Lalu ayat yang ke-6 berkata begini. Ayat yang ke-6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gulung batu di Horeb, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu berjalan di depan kita. Tahun 2025 apa yang terjadi? Nobody knows. Tidak ada orang yang tahu. Tapi kita percaya Tuhan sudah berjalan lebih dahulu. Karena itu jalan-jalannya sudah disiapkan bagi kita semua. Biarkanlah Tuhan yang menguasai atas hidup kita. Pelayanan kita, gereja kita, rumah tangga kita, keluarga besar kita, pendidikan anak-anak kita, saudara yang terkasih. Karena Tuhan bisa melakukan jauh daripada apa yang kita bisa lakukan. Ketika anak saya dalam kebingungan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena dia kerjaan yang saya bilang bosnya galak itu. Sampai mamanya di rumah bilang, nah pulang aja nah. Gak usah lagi kerja. Ya istri kan orang Sunda jadi agak ini saudara. Kalau kita orang Maluku mah ditempa barangkali ya. Karena melewati beberapa provinsi. Kira-kira begitu orang perantau. Tapi kalau orang yang anak mami begitu, udah kamu gak usah kerja aja di rumah aja. Gitu. Saya bilang, mama biarin aja anak-anak itu dibentuk. Akhirnya dia mau tes LPDP. LPDP itu yang disiapkan oleh Departemen Keuangan untuk pergi ke luar negeri, saudara. Anak saya nilainya lumayan, IP-nya 4, saudara-saudara yang terkasih, lulus dengan IP 4. Lalu saudara-saudara yang terkasih, waktu dia mau cari lamar, tiba-tiba ada lowongan dari Kedutaan Besar Inggris. Dan dia ngelamar dan sekarang dia ada di Kedutaan Besar Inggris. Yang kontrol pembangunan, yang semua uang-uang dari Inggris ke pemerintah Indonesia dikontrol oleh departemen mereka. Dan saya bilang sekarang dia lagi ambil S2. Biaya sendiri. Wah puji Tuhan. Papanya napasnya mulai lebih panjang. Saudara-saudara yang terkasih. Dulu kayaknya katakan terus saudara yang terkasih. Dan mereka ya pokoknya saya enggak ajarin mereka yang kasih semua. Perpuluhannya untuk papanya dan semuanya. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya bilang bantu juga di gereja dan seterusnya. Ampun. Saya makin kagum sama Tuhan. Dia robah. Saya nggak pernah pikir anak-anak saya Tuhan akan bimbing kami keluarga. Tapi sudahlah Tuhan bilang karena itu setia saja. Tuhan suruh saya kemana pergi? Pergi aja. Kalau cuma flu-flu sedikit begini saudara yang terkasih. Saya lupa pakai masker nggak apa-apa mudah-mudahan nggak kejangkit saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kalau cuma flu-flu aja sakit kepala. Jalan pelayanan. Nanti khotbah juga hilang. Habis itu sakit lagi nggak apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi maksud saya setia sama Tuhan. Alkitab berkata, be faithful, gak usah pakai bahasa Inggris, ntar salah lagi. Setialah sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Jangan anggap enteng orang-orang tua yang kelihatannya sederhana. Oh, kalau mereka dalam dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai mereka menjadi alat. Ketika mereka berlutut, saudara yang terkasih atau tidak kuat lagi berlutut. Tapi air mata mereka jatuh untuk keluarganya, untuk pelayanan di gereja sini. Maka mereka juga bagian daripada pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada gereja. Tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Kunci F. Allah mengerti, Allah
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, oh Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan, haleluya, yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Terima kasih Tuhan, ku bergumul sendiri, sebab Allah sekali lagi katakan, oh Allah, ya Tuhan Kau Allah yang peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih karena kami punya Allah yang mengerti dan Dia peduli. Allah yang tidak tinggal diam ketika kami bergulat, bergumul dalam air mata tentang persoalan dan masalah kami. Allah kami sudah menunjukkan kasih-Nya melalui anak-Nya yang tunggal di atas kayu salib. Mati untuk kami. Dan itu bukti yang tak terbantahkan. Itu bukti yang menunjukkan kasih-Mu kepada kami, kasih yang terbaik. Tidak ada manusia di dunia ini yang punya anak tunggal mau diserahkan untuk orang lain, kecuali Engkau Bapa di dalam sorga. Karena itu kami berdoa, jangan pernah kami tawar hati. Kalau kami ada persoalan, kami ada masalah apapun itu, lihatlah kasih Tuhan di atas kayu salib. Di atas kayu salib segala sesuatu sudah dibereskan oleh Tuhan. Dosa dalam bentuk apa saja sudah diselesaikan. Yang penting kami mau berkata, ya Tuhan, dalam sakit saya mau tetap setia. Dalam duka saya mau tetap berharap kepada Engkau. Dalam air mata saya tetap mau bersyukur. Karena saya tahu apa yang Tuhan buat itu baik dengan maksud yang sangat baik. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua pergumulan mereka, campur tanganlah Tuhan. Bilang sama mereka, ada aku Yesus yang selalu memelukmu. Nangislah dalam pelukanku. Nangislah dalam arahanku. Karena jalan-jalanmu di depan jalan-jalan yang pernah saya lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini. Berkati semua teman-teman, anak-anak muda yang bermain musik, yang bernyanyi. Berkati semua pekerjaan mereka, keluarga mereka, apa saja mereka perbuat. Buat itu berhasil. Terima kasih Bapak, ini doa, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, katakan sama-sama. Amin.